Keterangan saudara saksi ini, ketika dia sebagai saksi, saudara tidak ada membantah loh. Ya, jangan pada saat sekarang saudara jadi beda. Shane, lu hari ini kemana? Habis itu dia bilang, nggak kemana-mana. Habis itu temenin gue dong, gue mau ketemu mantannya cewek gue, mau gue pukulin. Saya bilang kayak gitu. Mau gua pukulin. Iya. Saudara sampaikan maksud saudara itu mengajak saudara Shane itu untuk memukulin mantan pacar saudara gitu? Bukan, saya minta dia temenin aja. Saya minta temenin, kan saya Coba tanya yang hari tadi ini dia saudara, kemana. keterangan saudara saksi ini, ketika dia sebagai saksi, saudara tidak ada membantah loh. Ya, jangan pada saat sekarang saudara jadi beda. Ketika saudara menelepon atau chat sama saudara Shane, Iya. saudara ngomongnya apa? Saya ngomongnya itu, bener. Gue mau ketemu mantannya cewek gue. Lu temenin gue mau ketemu mantannya cewek gue, mau gue pukulin. Habis itu dia bilang. Itu yang saya maksudkan. Jadi ada pembicaraan seperti begitu. Iya. Kan gitu? Iya. Baik. Jadi ketika saudara mengajak saudara Shane itu, dia langsung mau begitu aja atau bagaimana? Atau menanyakan alasannya untuk ketemu itu, ditanyakan enggak kepada saudara? Dia nanya kan ceritanya gimana, emang kenapa sih dia ngapain? Saya bilang ntar aja lu ketemu gua, ceritanya nanti aja pas ketemu sama gua. Saya bilang kayak gitu. Terus lanjut? Terus habis itu ketemu, saya jemput. Nggak ada cerita lain lagi? Nggak ada. Hah? Ada sih, tapi nggak bahas tentang David. Habis itu kan saya tanya, lu ketemuan aja, habis itu naik. Saya bilang kan yang cara ketemunya gimana tuh, yang saya minta dia ketemuan tapi motornya rusak, terus habis itu saya suruh naik MRT tapi dianya saldonya habis gitu kan. Nah cuma ya itu pokoknya nggak pernah berhasil sampai akhirnya dia bilangnya ya udah saya jemput aja gitu. Habis saya jemput tuh saya tanya, emang lu lagi ngapain sih gitu. Nah terus habis itu dia video call saya, terus dia lagi olahraga. Di video call itu dia lagi nggak pakai baju, lagi gini, dia bilang keren nggak badan gue gitu. Di situ nggak ngebahas si korban. Coba lu, makanya saudara yang jujur ya. Iya. Jadi ketika saudara menghubungi saudara Shane ini, pembicaraan saudara di sini yang tadi sudah dibenarkan oleh yang saudara benarkan tadi, saudara ini mau menggebuki, ya ini saya bacakan aja ya. Untuk menemui orang dan mau gua gebukin. Lalu dia mengiyakan, dan tugasmu adalah hanya untuk memvideokan saja. Ada nggak perbaca semacam begitu? Nggak ada, yang mulai adanya saya bahasanya harus diperjelas yang mulia. Saya bilangnya, ntar lu videoin aja. Saya bilang kayak gitu. Ntar lu videoin aja, itu nggak ada tuh, maksudnya nggak spesifik gitu loh. Itu nanti bakal seperti ini atau nanti bakal lu videoinnya pas kapan. Bukan itu begitu pertanyaan saya. Saudara menghubungi saudara Shane dan memberitahukan akan menggebuki orang, betul enggak? Betul yang mulia. Betul. Iya. Terus nanti saudara Shane maksudnya khusus untuk memvideokan aja gitu. Iya. Iya. Terus tanggapannya apa? Tanggapannya ya dia mau. Bukan nggak mau yang mulia, dia nanya masalahnya apa. Masalahnya gitu. apa? Emang terus, dia kenapa? Dia tanya. Terus saya bilang, apa masalahmu? Saya bilang ntar aja, ketemuan aja gitu. Saya bilang kayak gitu. Loh. Kan saudara ada menceritakan tidak bahwa saudara atau saudara David ini ada melesaikan? Itu di telepon belum ada yang mulia. Terus di mana itu? Itu saat di mobil. Saat di mobil, baik. Saat di mobil. Tapi waktu pada saat telepon itu untuk mau mengganggu orang atau memukuli orang itu ada? Ada. Ada, baik. Setelah di mobil
Ditanya nggak kepada alasannya kepada saudara, apa alasan saudara mau menggebuki orang? Ditanya sama dia. Ditanya, apa jawaban saudara? Saya bilang, dia ngelecehin cewek gua, Shen. Gitu. Lu kalau Dia jadi, mengelecehin cewek gua. Terus habis itu? habis itu dia jawab, habis itu dia ngelecehin cewek gua, Shen. Lu kalau jadi gua gimana sih gitu. Habis itu dia bilang, ya gue kalau jadi lu ya marah lah, tapi Marah. balik lagi ceweknya gimana, kalau sama-sama mau ya buat apa sampai berantem gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi artinya tidak ada larangan bagi saudara, untuk saudara. Larangan gimana yang mulia? Dia kan kalau gua pasti marah juga kan gitu jawab pesennya. Dia bilang marah juga, tapi dia bilang balik lagi, ceweknya mau apa gimana? Kan tujuan saya ke sana kan saya minta keterangan dari David. Di saat itu, saat saya ngomong sama Shin, saya tuh belum yakin, 100% yakin bahwasannya nih itu dipaksa. Gitu. Makanya dia bilang, tergantung ceweknya mau sama mau apa enggak. Kalau sama-sama mau ya ngapain sampai ribut-ribut kayak gitu. Terus saya bilang, enggak Shin, tapi dia maksa. Abis saya bilang kayak gitu, Shin bilang, lu udah coba obrolin belum sama orangnya? Saya bilang di situ, ya ini makanya Shen pengen gue ketemuin. Baik. Kalau saudara Agnes sendiri pernah nggak menceritakan bahwa dia dipaksa melakukan sesuatu hal dengan saudara David? Kalau Agnes ceritanya dipaksa. Ceritanya dipaksa. Tanggal 30. Baik. Jadi akhirnya itulah dasar saudara ingin menemui saudara David untuk klarifikasi itu. Karena saya pas tanggal 30 saat saya di Gurau Coffee itu, saya bilang sama Agnes, nanti ketemu sama Wareng juga ya, aku pengen ngobrol bertiga sama dia. Di situ harusnya saya bertemu dengan Wareng bertiga tuh di coffee shop itu. Cuman kenapa tertunda? Karena ibunya Agnes pada saat itu ada di sekolah dan disuruh pulang waktu itu. Baik, jadi terus? Makanya pada saat tanggal 30 itu nggak jadi ketemu sama David. Saya nggak jadi ngobrol bertiga. Baik. Di dalam mobil, apalagi pembicaraan saudara antara saudara dengan saudara terdakwa Sem? Dari saudara menjemput dari rumahnya, kemudian menjemput saudara David, saudara Agnes. Saat sudah bersama Agnes. Sebelum menjemput saudara Agnes. Obrolan apa aja? Ya. Banyak yang mulia. Di antaranya. Saat saya mundur, saya bilang, Shen, gue nggak ada duit parkir nih gimana? Terus dia bilang, ya udah slow aja tukang parkirnya kenal sama gue. Nah, ya yang ada hubungannya dengan saudara David. Kalau nggak ada yang mulia. Banyak tapi nggak ada yang tentang David. Yang tentang David ya cuman itu aja yang saat pertama kali itu saat dia tanya kenapa sih ceritanya sebenarnya. Gitu. Terus habis itu ya saya jelasin tadi. Baik. Setelah saudara jemput saudara Agnes, jadi kalian bertiga berangkat untuk menemui David. Itu tadinya kita taunya mau ke Lebak Bulus. Terus pas udah sama Agnes, saya tanya kan, ini jadinya kemana sih gitu kan? Saya bilang, ini saya bilang ini arahnya kemana sih gitu. Terus habis itu si Agnes ngirimin saya Sherlock. Terus habis itu ya udah saya ngikutin, saya Sherlocknya itu saya pencet di HP-nya Agnes, kan ada link Google-nya tuh, langsung saya pencet start tuh di Google Maps. Iya. Sudah saya ikutin aja itu. Nah, ikuti. Apa pembicaraannya di dalam mobil itu? Pembicaraannya yang pertama saya bilang, saya nyuruh Agnes, coba kamu ceritain deh ke Shane gitu kan. Habis itu diceritalah tuh gimana Agnes cerita sama Shane, terus si Shane responnya dia set gitu. Set sambil agak-agak ketawa gitu. Siapa inisiatif siapa itu? Yang set Shane. Shane sendiri. Enggak, untuk menanyakan saudara Agnes itu kejadiannya siapa yang menyuruh? Apa memang inisiatif saudara? Saya yang nyuruh. Bagaimana saudara kalimat saudara? Nes, coba kamu ceritain dong itu kejadiannya kayak gimana gitu. Sama si Agnes? Sama si Agnes. Terus diceritakan? Iya diceritain. Apa jawabnya dia bilang atau kayak, apa responnya daripada saudara Sen? Seingat saya responnya atau ceritanya Agnes nih? Enggak, tadi kan saudara di dalam mobil, yep. Ya. Sen kan bertanya-tanya juga kepada saudara AG. Saya yang nanya. Saudara yang menanya, didengar sama dia. Saya yang menyuruh AG untuk menjelaskan ke Shane. Dijelaskan atau tidak? Dijelaskan. Setelah dijelaskan apa katanya?
Set, Hanya sebatas gitu aja. sebatas itu. Tidak ada yang lain. Sebatas itu. Pada saat itu sebatas itu. Habis itu Terus? kan saya respon. Makanya om, kan udah 17 tahun nih udah legal kan. Mendingan gue pukulin daripada gue laporin. Kasihan ntar gak bisa sekolah. Saya bilang kayak gitu sambil ketawa saya. Saudara yang ngomong begitu. Saya bilang kayak gitu. Dan saudara Responnya. Shane sekarang yang saya tanya. Iya. Shane. Nah Shane, abis saya ngomong itu, responnya dia bilang, ya itu sih urusan lo ya, gue mau ikut campur. Dia bilang kayak gitu. Abis dia bilang kayak gitu, si Agnes bilang, nanti ngobrolnya baik-baik aja ya. Terus saya bilang, iya Shane, saya. ada nggak menanyakan kepada saudara AG, benar tidaknya yang disampaikan itu, yang dilecehkan itu? Boleh bilang ya mulia? Shane, terdakwa ini, ada nggak menanyakan langsung kepada saudara AG tentang pelecehan yang saudara maksud itu? Seingat saya, tidak ada. Karena saya yang nyuruh. Mungkin ya detail-detailnya itu kan mereka berdua tuh yang ngobrol tuh. Saya kan Saudara fokus nggak nyetir. Ya saya dengar tuh sekilas-sekilas aja. Tapi ada bicara. Ada bicara. Ya, lawan ya paling kalau nggak salah saya juga baru tahu dari kesaksiannya dia tadi yang dia bilang emang ada sentuhan fisik apa gimana. Mungkin itu kali ya. Tapi Itu cuman saudara pada nggak saat dengar itu? Saudara nggak dengar itu? saya nggak dengar. Nggak dengar? Saya nggak dengar. Nggak dengar. Saya nggak ingat. Saya takutnya ini saya bilang nanti malah salah gitu yang mulia. Soalnya saya lupa gitu di sini. Saya nggak terlalu memperhatikan juga pada saat itu. Baik. Terus setelah saudara sampai di rumahnya atau lokasi yang disampaikan oleh saudara AG, ketemu sama siapa? Ketemu sama Renjiro. Renjiro, siapa lagi? Renjiro, terus David. David. Itu setelah yang penganiayaan itu baru ada security, terus ada orang tuanya Renjiro juga. Baik. Terus apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di mana yang mulia? Yang gimana? Ya di Yang situ, bagian di apanya lokasi nih yang itu. mulia? Kan banyak nih yang terjadi nih. Yang Ya sudah, di depan aja dulu, di depan rumahnya. di depan rumah. Saya berhenti itu di mobil kan. Pas turun dari mobil. Saya nanya, gue ngapain Den? Saya bilang, ini lu videoin aja nih videoin. Saya kasih HP saya di situ. Saya kasih HP saya ke Shane, HP Agnes yang tadi saya pakai buat Google Maps itu saya balikin ke Agnes. Terus habis itu Agnes jalan di depan gitu kan, dia nyariin rumahnya itu. Soalnya kita nggak tahu kan rumahnya yang mana pas itu. Saya di belakang jalan sama Shane ngikutin Agnes. Baik. Saya ke peristiwanya aja kalau gitu ya. Nah, sekarang apa ketika saudara sudah sama-sama dengan David di belakang mobil ya. Untuk menirukan sikap taubat itu siapa? Atas inisiatif siapa itu? Inisiatif Shane. Inisiatif Shane sendiri. Atau karena saudara suruh? Bagaimana sikap taubat yang benar gitu sama Shane atau bagaimana? Enggak, inisiatif dia sendiri. Wah, jadi dia langsung memperagakan. Sebelum sikap tobat kan saya ada interaksi juga sama dia yang karena saya suruh push up kepel, terus habis itu dia bilang, saya kalau misalnya nggak kuat kalau ini tangannya dibuka aja. Habis dia bilang kayak gitu kan. Saya langsung bentak-bentak. Apaan sih lu diem. Saya ngebentak dia di situ. Baik. Terus ada nggak dia melarang perbuatan saudara itu? Dia diem doang sih di situ. Diam aja. Iya. Ketika dia melerai itu pada saat kapan itu? Pas saat nendang itu kan Pada saat sudah selesai perbuatannya. bukan pada saat saya tuh di situ masih emosi yang mulai itu kalau dia nggak lerai itu saya hajar lagi itu. Oh masih, jadi Masih. saudara, jadi masih tetap saudara masih punya keinginan untuk menghajar lagi. Bukan saudara keinginan yang mulia, saya masih dalam emosi saat itu. keadaan emosi, ya artinya Iya. kalau tidak ada teriakan tadi ya. Bukan yang mulia, kalau dia nggak bilang Den udah, kan dia dorong saya di situ yang mulia. Masih Udah. tetap. Dia kayak gini, udah Den, udah. Ya, kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Saya Niat terusin, saudara Bang. untuk apa itu? Untuk supaya mati dia atau bagaimana? Ya, karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ. Loh, saudara kan yang melakukan Iya. perbuatan itu tahu toh kondisinya sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya. Pada saat itu saya nggak. Saudara diam dulu. Yap, siap. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu,
masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya? Karena saudara masih emosi. Iya yang mulia. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya yang mulia. Terus niat saudara apa? Sudah pun keadaan tidak berdaya lagi, keadaan terkapar berlumuran darah. Ya. Kalau memang betul-betul niatmu dari awal untuk klarifikasi itu aja, seharusnya pemukulan itu tidak terjadi. Iya yang mulia. Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya Supaya mati gitu. bukan yang mulia, kan saya tadi belum jelasin. Keadaan sudah tidak berdaya lagi, tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi. Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata saat itu. Nah, apa yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saat saya ngobrol, dia itu bilang dia nggak tahu kalau saya itu udah pacaran sama pacar saya yang mulia pada saat itu. Menurut saya nggak logis aja gitu. Ya karena niat saudara tadi mau klarifikasi untuk memastikan. Saudara tanyakan tidak masalah yang diceritakan Agnes kepada saudara, kamu tanyakan tidak kebenarannya itu kepada saudara David? Saya tanyakan yang mulia. Apa jawabnya? Saya tanya sama David, Reng, lu kemana? Awalnya saya nggak langsung. Apa jawabnya? Jawab. Dia nggak tahu kalau saya udah pacaran sama dia. Dia taunya Agnes ini sama saya itu belum pacaran, dia taunya kayak gitu. Iya, yang saya tanya tadi, ketika saudara pingin untuk klarifikasi apa perbuatannya si David kepada saudara Agnes, saudara klarifikasi juga nggak kepada si Davidnya? Saya nggak sampein apa yang diceritain Agnes ke saya, tapi saya cuma tanya. Saya tanya, Reng, ceritanya gimana sih sebenarnya? Saya bilang, ya gitu Dan, gue nggak tahu ya. Di situ saya udah dapat kesimpulan gitu. Oh, saudara simpulkan sendiri? Saya dapat kesimpulan karena dia bilang nggak tahu udah jadi pacar saya. Terus saya tanya, loh kok nggak tahu sih? Ya gue nggak tahu Dan. Lah gimana sih lu nggak tahu? Saya bilang, ya gue nggak tahu Dan gitu. Dia bilang nggak tahu gitu. Padahal udah jelas-jelas dia tahu gitu. Di situ. Dari mana saudara menyimpulkan bahwa dia tahu bahwa kamu pacaran dengan si Agnes? Ya karena pada saat itu, saat saya awal tanggal 17-18 itu kan banyak foto-foto yang beredar yang mulai isinya sahabat-sahabat David. Isinya sahabat-sahabat David tuh grup yang kemarin diceritain Agnes itu. Foto mobil saya, mobil Rubicon plat B120 Den. Itu udah identik banget sama saya yang mulia. Saya jemput di sekolah. Mobil itu difotoin. Dikirim ke David. Dikirim ke grup yang isinya sahabat-sahabat David. Baik, kalaupun seandainya sudah tahu bahwa saudara pacaran dengan saudara Agnes ya. Saudara kan niat dari awal, kalau memang betul-betul niat saudara itu ke sana itu untuk mengklarifikasi menyangkut masalah pelecehan yang saudara anggap tadi pelecehan daripada saudara memperjelas itu tidak kepada saudara Davidnya? Saya tanya, kenapa kok bisa? Gitu. Apa jawabnya? Dia bilang nggak tahu. Tidak tahu. Terus saya marah-marah, kenapa? Karena dia bilang dia masih sayang sama lo, jadi lo bisa tarik tangannya gitu. Saya bilang kayak gitu yang mulia di situ. Saya marah sama David. Artinya tidak mengakui perbuatannya. Dia tidak mengakui yang mulia. Tidak mengakui perbuatannya. Tidak mengakui. Iya toh? Yap. Baik. Terus apakah atas dasar itu seharusnya saudara melakukan penendangan segala macamnya? Bukan atas dasar pelecehan itu. Saya cuma minta dari awal tuh keterangannya dia dan kalau misalnya emang dia salah ya dia minta maaf. Tapi apa dia cuma membela diri doang? Gue nggak tahu, nggak ada minta maaf sedikit pun. Ya kalau memang dia tidak melakukan bagaimana? Kenapa kamu paksa dia harus mengakui perbuatannya? Karena sudah jelas yang mulia. Jelas kenapa? Saudara lihat sendiri. Dia bilang dia nggak tahu. Berarti kalau dia bilang nggak tahu, dia bukan nggak ngaku. Dia bilang nggak tahu kalau udah jadi pacar saya gitu loh. Dia kan bilang nggak tahu. Itu kan kesimpulan saudara sendiri. Kalau misalnya nggak tahu, berarti ya dia mengiyakan dia melakukan itu karena dia nggak tahu. Ya sudahlah, terserahmu lah. Jadi intinya gitu. Saudara melakukan pemukulan itu bahkan sebelum atau kalau tidak dilerai saudara Sen, saudara masih tetap untuk melakukan perbuatan itu? Pada saat itu iya. Iya. Baik. Terus kemudian, ya, setelah itu bagaimana? Siapa yang membawa ke rumah sakit? Orang tuanya dari Renjiro yang mulia. Orang tua Renjiro. Saya sudah menawarkan tapi saya dibilang, dah di sini aja. Terus saudara ngakunya bagaimana? Saudara
sama orang tua Renjiro? Ngaku apanya yang mulia? Saya bilang, ini saya pukul perutnya, saya tendang perutnya gitu, saya bilang kayak gitu. Saya udah lupa spesifiknya gimana. Terus ya, saya tidak sampai sejauh itu ya, yang hubungannya dengan Sen aja. Saudara menyuruh saudara Sen untuk memvideokan itu sejak kapan? Sejak dari mana? Peristiwa di mana? Saat saya ngobrol tuh saya udah suruh videoin, saya jalan ke trotoar itu, saya jalan berdua kan saya rangkul. Saya bilang, Sen jauh-jauh dulu, jauh-jauh, gue pengen ngobrol berdua. Habis itu nggak lama, saya kodein lagi, videoin. Baik. Tujuannya untuk apa itu harus divideokan? Biar jelas kalau misalnya obrolannya itu dia nggak ngaku. Hah? Biar jelas isi obrolannya itu. Biar jelas isi obrolan. Ternyata ada nggak isi obrolannya di dalam video itu? Ada yang mulia, tapi saya hapus pasti polsek. Saudara hapus? Ya. Kenapa? Karena saya takut waktu itu, saya panik, saya ditangkap polisi kan di situ. Ya kenapa enggak videonya sekalian peristiwa itu tidak hapus? Kenapa hanya obrolannya yang saudara hapus? Bukan obrolannya aja yang saya hapus, itu videonya terpotong-potong, banyak yang mulia. Kalau di iPhone itu bisa dipencet select, habis itu ditarik ini, seret gitu. Saya gituin yang mulia. Baru saya hapus. Sebelum saya hapus, video yang penganiayaannya itu saya kirimin ke teman saya 3 orang. Nah setelah saya kirim yang penganiayaan itu, semuanya saya hapus di galeri saya. Terus? Saudara hapus semua yang ngobrolannya antara saudara dengan Davidnya? Saya hapus, saya nggak tahu, saya nggak play videonya kan, karena yang tahu dia. Cuman yang saya lihat di galeri saya itu kan saya posisinya panik tuh. Saya itu kan banyak yang mulai terpotong-potong, kotak-kotak kecil gitu. Saya select semua, saya hapus semuanya. Baik. Saudara, saya nggak sempat nonton dulu gitu, satu persatu. Saudara, hubungan saudara selama ini sama saudara Sen ini bagaimana? Memang saudara anggap karena dia merasa banyak hutang budi kepada saudara sehingga seenaknya saudara menyuruh-nyuruh dia? Enggak yang mulia. Hah? Enggak, saya mengajak Shane waktu itu emang karena nggak lama sebelum kejadian juga. Saya sempat ngobrol sama dia. Setelah sekian lama saya nggak ketemu, bulan Januari atau Februari awal gitu, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Saya dengan Rafael Benitez, saya pergi malam-malam jam 1 pagi ke rumahnya Rafael Benitez. Di situ ada Shane. Di situ saya cerita, Shane gue punya cewek baru nih. Saya cerita tentang Agnes, dan salah satu juga kenapa saya ngajak dia, saya pengen dia kenalan sama pacar baru saya juga yang mulia pada saat itu. Jadi selain perannya saudara Sen ini memvideokan apa aja lagi? Perannya yang saya tahu, dia ngangkatin David ke mobil sampai masuk ke dalam mobil. Gitu. Terus habis itu saya sempat nyuruh dia buat bawa keluar mobil saya karena waktu itu. Nah, kenapa kamu suruh dia bawa mobil itu untuk apa? Soalnya waktu itu si Agnes itu udah dicariin sama mamahnya. Terus habis itu saya bilang, Shin, lu anterin Agnes pulang, habis itu lu tuker nih mobil sama Vespa. Soalnya saya mikirnya di situ. Kenapa harus ditukar mobilnya? Karena saya mikirnya di situ kan mau dijemput sama polisi. Saya udah ditantar, lagi telepon polisi ya. Saya pikirnya mau dijemput, jadi udah nggak perlu lagi ada mobil di situ gitu loh. Kenapa? Kan termasuk barang bukti juga itu. Saya belum tahu bakal sejauh ini yang mulia pada saat itu. Jadi saudara menyuruh saudara Sen untuk mengantar mobilnya. Yap. Baik. Terus setelah di kantor polisi, saudara juga yang menyuruh saudara Sen untuk mengganti nomor polisinya. Saya nyuruhnya ke Agnes sama Shin. Dua-duanya saya suruh. Apa alasannya? Kenapa kamu harus menyuruh saudara Sen maupun Agnes untuk mengganti nomornya? Supaya ada plat nomor aslinya yang mulia. Kan Supaya saat itu kan saya pakai saya pakai plat palsu kan itu kan. Supaya ada nomor plat aslinya. Bukan supaya ada, supaya jadi plat aslinya. Supaya jadi plat aslinya. Kalau selama ini yang saudara pakai 120 den itu apa ya? Asli atau palsu itu? Itu plat palsu yang mulia. Palsu. Sejak kapan itu saudara pakai itu? Sejak bulan Desember yang mulia. Bulan Desember. Bukan pada saat hanya kepentingan pada saat mau nemui David.
Bukan. Hah? Bukan. Karena selama ini bukan itu katanya yang saudara pakai, baik saya Amanda tadi. Bukan, dia nggak tahu itu yang namanya 120 den itu. Dia tahu yang mulia, itu saya keberatan sebenarnya. Pada saat saya ada waktu itu tuh, saya bikin plat palsu tuh nggak satu doang. Saya bikin plat palsu atas nama Amanda juga, dia kan namanya Pretia. Saya bikin P23 TYA, terus di storyin sama dia. Di situ dia tahu juga ada plat B120D, cuman karena saya lagi mau jemput dia waktu itu, pas bulan Oktober itu. Saya pasangnya yang P23 TYA, jadi saya udah biasa pakai plat palsu itu. Apa maksudnya itu untuk apa? Ganti-ganti plat itu untuk apa? Biar keren aja yang mulia. Biar keren atau merasa saudara lebih berkuasa gitu, bisa mengatur segala sesuatunya gitu. Bukan, biar mobilnya ini maksudnya nama saya kan kalau di Instagram itu kan Broden kan. Nah, itu biar mobilnya jadi namanya Broden aja, B12012 itu kan R, kosong itu kan O, Broden gitu. Kembali ke ini ya, fokus ke terdakwa ya. Siap. Saudara pada saat di TKP, pada saat saudara melakukan tindakan terhadap anak itu, apa yang dilakukan terdakwa ini? Saya nggak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan. Nggak memperhatikan. Terus ada enggak dalam keterangan saudara ini kan disebutkan bahwa tugasnya terdakwa itu dengan Agnes itu juga untuk memperhatikan sekitar. Ya enggak? Nggak ada yang mulia. Enggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah nyuruh. Ya? Saya nggak pernah nyuruh. Saudara enggak pernah nyuruh. Terus ketika satpam itu datang, security itu datang, ada dia memberitahu saudara, ini ada security datang. Bukan security, dia bilang ada orang gitu. Soalnya Ada suara orang. motor kan waktu itu. Saya dengar juga bareng. Ada orang. Ada orang tuh saya nggak lama, itu benar-benar barengan. Sebentar, gitu. ada orang. Ada Apa orang. maksudnya ada orang itu? Ada orang tuh ada orang yang datang yang Ada orang datang. Terus karena ada orang datang, maka David saudara suruh Saya berdiri. suruh berdiri. Supaya apa? Supaya nggak kelihatannya aneh-aneh gitu loh yang mulia. Maksudnya? Kan kalau misalnya saya lagi suruh push up gitu kan, lagi push up ntar dikiranya apa-apa pas saat itu. Supaya tidak ketahuan. Supaya nggak ketahuan, supaya nggak dijadiin suatu kecurigaan. Dan sama- dicurigai saudara. Setelah itu dia kembali. Ada tanya ya sebelumnya si security kepada saudara. Ada? Tanya apa? Lagi ada kegiatan apa ini? Saya bilang. Apa jawab saudara? Saya bilang lagi COD. Lagi? COD. Terus? Terus habis itu dia bilang, security itu kan bilang bertamu kemana? Terus saya tunjuk, itu rumah yang mobilnya berwarna merah. Merah. Yap. Baik. Ini untuk videonya itu masih, HP-nya masih dipegang sama terdakwa untuk video. Pada saat itu, selama dari awal saya turun dari mobil sampai setelah kejadian itu HP-nya dipegang oleh terdakwa. Dan hasilnya akhirnya yang saudara share tadi ke 3 teman saudara. Hasilnya itu banyak. Videonya. Cuman yang Ya. saya kirim itu 3. Apa maksudnya saudara beritakan pada teman saudara? Saya di situ ya saya kirim aja gitu. Karena Iya, saya saudara kirim kesel, itu maksudnya untuk apa? Ya saya kesel sama David di situ. Iya, saudara kesel sama David, lalu kenapa itu jadi videonya kamu kirimkan sama kawan-kawan saudara? Ya karena saya kesel, saya bilang saya pukulin gitu tadi. Saya tendangin. Saya bilang kayak gitu. Saudara kirim juga saudara berikan narasi Di telepon yang mulia. di covernya. Apa tulisannya? Bukan tulisan, itu di telepon. Di telepon. Apa? Saya bilang, ini apa tadi habis gue pukulin nih. Gue sekarang mau ditahan sama polisi gitu. Saya bilang kayak gitu, itu yang pertama ke L. Saudara ada telepon dengan orang tua saudara? Ada yang mulia. Siapa orang tua saudara? Ayah saya yang mulia. Namanya siapa? Rafael Alun. Rafael Alun. Yang menelpon itu bukan saya, yang nelpon itu pada saat itu ayah saya telepon saya ngajak makan malam pada saat itu. Yang pada saat di TKP maksudnya. Yang di TKP itu Iya. ayah saya. Yang telepon nelpon. siapa? Ayah saya nanyain saya lagi, Den kamu di mana?
ayo makan malam, ntar Pak aku habis berantem sama orang. Jadi papa saudara yang telepon pada saudara. Terus saudara cerita apa pada papa saudara? Dia tanya, kok bisa sih kayak gini ya? Papa udah bilang kamu tuh jangan aneh-aneh gitu kan. Terus saya bilang, ya aku kebawa emosi Pak, dia ngelecehin si Agnes, saya bilang kayak gitu. Saudara ada memberikan itu Terus telepon saudara kepada saudara ada memberikan telepon saudara kepada itu Natalia, Bu Natalia? Ada, tapi masih Ada. nanti yang mulai. Iya. Saya cerita dulu kan ke ayah saya bilang sekarang orangnya di rumah sakit itu gimana ya ini ya gitu. Saya bilang. Itu saat itu Davidnya sudah dibawa ke rumah sakit. Terus saudara kasih handphonenya kepada Ibu Natalia itu saksi itu ya? Ya. Apa pembicaraan di situ? Saya bilang itu saya grup call bertiga sama kakak saya sama ayah saya, terus saya bilang coba orang tuanya mana ini kita bilang kita mau tanggung biaya rumah sakitnya, ini dibawa ke rumah sakit yang mana gitu. Itu video call ya? Grup call bertiga, telepon bertiga. Dikasihkan sama Bu Natalia juga? Saya mau kasih cuman waktu itu nggak berhasil. Nggak berhasil. Terus ada enggak pembicaraan nanti biayanya akan ditanggung? Ada. Ibu ininya kakak saya bilang, Ibu ini kita mau tanggung jawab ya Bu gitu, bilang kayak gitu. Tanggung jawab maksudnya apa? Mau tanggung jawab maksudnya karena ulah saya itu di situ dibilang kita mau tanggung jawab ya Bu. Tanggung jawab biayanya? Pengobatannya. Pengobatannya. Iya. Terus ada juga paman saudara ada datang? Ada. Siapa? Ada om saya. Siapa tuh? Temannya papa saya. Siapa? Temannya papa saya. Iya siapa? Saya lupa namanya. Datang menemui saudara? Iya menemui saudara di TKP. Apa yang disampaikan? Dia nanya mana korbannya, terus saya bilang udah tuh ke rumah sakit Graha Medica kalau nggak salah nih waktu itu. Nah terus habis itu ya udah aku ke rumah sakit dulu ya, dia bilang. Dia langsung ke rumah sakit habis itu diurusin. Soalnya saya waktu itu kan mau dibawa sama polisinya. Sewaktu menuju lokasi ya, saudara di mobil bersama Sen sama Agi ya. Ada nggak Sen bilang, tugas gua apa Den? Ada nggak dia ngomong gitu? Nggak ada yang mulia. Hah? Nggak ada. Coba ingat-ingat, ada nggak? Nggak ada yang mulia. Hah? Nggak ada. Apakah gua ikut mukulin juga? Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada yang mulia. Ingat-ingat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nanti dicocokkan sama berita acara ya Pak Jaksa ya. Kemudian begitu sampai di lokasi ya, sampai di TKP, posisi masih dalam mobil, belum turun ke rumah si Genjiru. Di mobil ada nggak saudara ngobrol lagi sama Sin? Ya. Den, tugas gua ngapain nih Den? Nggak ada yang mulia. Hah? Nggak ada yang mulia. Kamu jujur jawabnya. Ya saya jujur yang mulia. Ya. Atau dia ngomongin, Den, ntar gua ngapain Den? Itu saat turun dari mobil, Den, gua ngapain? Saat turun dari mobil, bukan dalam mobil. Bukan, gua ngapain? Kata si Sen. Habis itu saya bilang, Turun dari mobil ya, gua ngapain? Terus? Habis saya bilang, lu videoin aja nih, HP gua nih lu videoin. Gue ikut mukul nggak Den? Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada yang mulia. Hah? Nggak ada. Terus begitu turun, gue ngapain? Coba ulangi lagi. Saudara jawab apa? Nih lu videoin aja nih, HP gua nih. Videoin aja. Waktu itu turun dari mobil menuju ke rumah Renjiro itu ya? Betul. Renjiro. Terus kalian bertiga masuklah ke rumah Renjiro, terasnya itu. Masuk. Waktu masuk, apa obrolan saudara sama si Sen? Saya ngintip lewat garasi itu kan, garasinya ada
besi itu kan pintunya. Ada bolong-bolongnya, saya ngintip ke dalam. Saya mikirnya ini ada orang apa enggak sih rumahnya gitu. Kok kayaknya sepi banget gitu. Apa kata Sen? Enggak, Sen ada obrolan apa sama kita saudara? nggak ngobrol di situ. Itu cuma dalam pikiran saya aja. Nggak ada. Maksud saya ada nggak obrolan Sen ngomong kita pukulin aja Den? Nggak ada. Nanti atau kita langsung masuk aja Den? Nggak ada yang mulia. Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada yang mulia. Saudara kan ngintip kemarin Jiro. Maksud saya ya reaksi si Sennya apa kalau kamu ngintip itu? Apakah dia nanya Den, ngapain ngintip Den? Masuk aja Den. Nah, seperti itu maksudnya. Ada nggak si Sen ngomong itu? Nggak ada Coba yang dia mulia. ingat. Nggak ada yang mulia. Nggak ada. Saudara di BAP penyidik polisi berapa kali? Ya memang jujur pada saat itu yang mulia saya Berapa kali? Coba jawab aja. Saya kan nanya kan gampang pertanyaan saya. Berapa kali saudara diperiksa oleh penyidik polisi? sekitar 7 sampai 8 kali. 7 sampai 8 kali ya. Ini di berita acara pemeriksaan saudara sebagai saksi ada. Ya. Saya jelaskan kembali, kami parkir mobil di pinggir jalan menuju ke lokasi yang dikirim saudara Kristalino David Ozora. Ya, sampai di lokasi dengan posisi kami masih dalam mobil. Lalu Sen Lukas ya tanya ke saya, ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak? Aduh, kata tambahan ya, karena saya baru ingat. Saya jawab, ntar lu videoin saja, kata saudara ya. Maksud saya, ada enggak Sen ngomong gitu? Ntar gue ngapain dan mau gue ikut pukulin juga enggak? Itu waktu turun itu. Yang saya tulis di BAP itu saya bohong yang mulia. Bohong ini nggak benar Di nih? situ saya mau buat skenario bahwasannya Shane ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya Nah, mukulin David. Saya terprovokasi sama Shane. Di situ saya mau bikin skenario seperti itu. Cuman saat ini saya mau berkata sesungguhnya apa yang terjadi. jadi jawaban saudara di BAP ini nggak benar ya? Saya bohong di situ yang mulia. Bohong. Iya. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Hah? Itu saya bohong yang mulia. Jadi nggak benar nih kata-kata kamu di BAP ini? Enggak yang mulia. Yang Sen bilang ntar gua ngapain? Apa gua mukulin juga? Sebenarnya dia nggak ngomong kayak gitu yang mulia. Nggak ngomong gitu? Dia di TKP itu cuman dia diam doang. Di situ. Diam-diam doang. Sebenarnya Sen nggak ngomong seperti itu. Nggak ibaratnya sebagai teman nggak ikut partisipasi. Gua ngapain nih? Gua pukulin juga nggak? Sebagai teman nggak ngomong gitu dia. Enggak yang mulia. Tapi kenapa kamu ucapin di BAP ini? Ini kan kamu diperiksa. BAP ini kan bukti tertulis ya. Iya. Alat bukti BAP ini. Ya saya di situ saya mau bilang kalau Shane ini orang yang provokasi saya sampai akhirnya saya ini. Terus kamu tahu dari mana kalimat ini? Itu saya bikin-bikin yang mulia pada Bikin saat sendiri atau gimana? itu. Saya kira-kira sendiri di situ. Terus ada lagi kalimat setelah sampai di rumah Rinjiro itu yang Sen bilang. Ya, ada Sen bilang. Ya. Lalu saya kirim video melalui WA. Ketika saya berdiri di depan pintu, saudara Sen mengambil posisi untuk merekam. Tiba-tiba saudara Rinjiro hanya mengeluarkan kepalanya dan jenazah. Kalau pada saat itu ya si Shane itu emang dia bercanda-bercanda gitu. Sebentar kan. dulu, Ya. ini ada kata-kata Sen. Lalu Sen bilang ke saya, kenapa kita nggak masuk saja Den? Kita pukulin saja Den. Dia dalam, kata saudara. Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada, itu saya bikin-bikin yang mulia. Ini saudara bikin-bikin juga ini? Iya. Berita acara ini? Ya, Ya kenapa kamu bikin-bikin? Ini kan bisa. Kalau seandainya ini benar, ya, ini kan berakibat kepada tindakan si Sen. ya, saya mau jujur sekarang yang mulia tentang apa yang sebenarnya ada. Di situ kan saya berbohong. Pada saat ini saya sudah disumpah. Saya mau mengatakan yang sejujur-jujurnya yang mulia. Dan dengan berat hati saya harus bilang bahwasannya
kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong mengenai Shane. Ya ini kan posisi saudara sebagai saksi ya. Ya. Saudara bisa kena pasal lagi dakwaan sumpah palsu karena itu sudah disumpah kan. Iya, Jadi yang keterangan saudara itu ya di atas sumpah ya. Iya. Ya. Harusnya waktu diperiksa penyelidik saudara langsung meralat ya. Jadi Ya. enak banget main bola ya katanya. Terus Enak main bola kan. setelah Iya kan? keluar Free kick. yang Sini bos, free kick gini bos. yang memvideokan itu si Sen ini Oh, saya tanya lagi. apakah atas perintah saudara kah atau otomatis si Sen yang merekam video itu adegan itu? Perintah saya. Saudara yang ngasih ya? Saya perintah saya. Saya bilang kan saya kodein tuh, videoin. Kode videoin ya? Tetap HP-nya asalnya dari saudara ya, HP saudara ya? Itu HP saya. HP saya, kode. Terus langsung divideoin sama Sen? Di videoinnya begini tapi. Videonya begini. Begitu sama Sen ya? Iya. Berapa jaraknya? Sekitar 2 meter. Posisi waktu video itu sama-sama di belakang mobil ya? Di Atau si belakang Sen agak nyamping di mobil? Shane itu, ini kan saya sama David. Ini mobil menghadap ke sana. AG itu di sini, Shane itu di sini. AG di kiri, Shane di kanan. Baik. Kemudian ada ya momen atau waktu Sen itu HP kamu tuh diserahkan ke Agnes, ada ya? Ada nggak? HP saya diserahkan ke Agnes, itu saya nggak tahu kalau Nggak itu. tahu ya? Saya kan nggak merhatiin. Nggak perhatiin ya? Nggak merhatiin. Waktu itu ya. Ada nggak Sen ya melerai kamu ada tadi ya? Kalau melerai Ada ada. ya tadi ya. Bukan melerai sih yang mulia. Bukan Dia melerai, lebih tepatnya maksudnya mengudahkan. Udah. Udah ya. Udah ya. Itu bilang udah tuh berapa kali kamu mukul kepala, nginjak-nginjak apakah setelah nendang 2 kali atau nginjak-nginjak kepalanya? Si Sen itu bilang udah itu. Saya cuma tahu dari video yang saya lihat kemarin, kalau misalnya sebelum dia nyamperin saya itu dia sempat bilang Den. Cuman pada saat di TKP yang saya lihat itu, yang saya dengar itu, Den udah, karena dia udah dekat banget sama saya di situ. Baik. Sebentar. Saya tambah sedikit lagi ya, saudara saksi ya. Ya. Kalau perbuatan saudara tadi saya tidak ke situ karena nanti ada waktunya untuk saudara ya. Ya. Ini ada berita acara saudara mengatakan begini. Saat itu ada percakapan antara saudara, saya dengan Sen ya. Sebagai berikut. Sen, Den, enak banget main bola ya katanya sambil ngeledek. Lalu saudara jawab, enak main bola. Sen lagi free kick. Saudara jawab lagi, sini bos, free kick gini bos. Baru saudara ngambil ancang-ancang untuk melakukan penendangan dengan free kick tadi, baru melakukan selebrasi seperti Ronaldo. Betul tidak seperti begini? Sudah saya rubah yang mulia BAP-nya. Hah? Saya sudah rubah. Rubah? Sudah saya rubah Kenapa BAP-nya. dirubah? Ada keterangan tambahan. Saya di BAP saya yang terakhir, saya bilang itu semua perkataan free kick, enak ya main bola, itu semua saya ngomong. Ini waktu saudara diambil keterangan pemeriksaan tambahan loh ini di Polda Metro Jaya. Ini tambahan. Justru pada saat tambahan ini saudara mengatakan demikian. Jadi berita acara tanggal nomor berapa ini ya? Bentar. Ya. Jadi ada percakapan saudara nih, percakapan saudara dengan saudara Sen ya. Pada saat posisi saudara David ini sudah keadaan tidak sadarkan diri lagi, ya. Ya. Baik. Di sini ada percakapan yang disampaikan oleh saudara Sen. Den, enak banget main bola ya. Lalu saudara jawab, enak main bola. Terus Sen lagi free kick.
saudara, sini bos, free kick, gini bos. Kemudian lalu saudara mengambil posisi dan jarak dari sebelah kiri saudara David dan berlari lalu menendang kepala saudara David dengan kaki sebelah kanan, dan setelah menendang saya melakukan selebrasi seperti CR7. Ini bagaimana nih? Itu sempat 2 kali yang mulia, tentang BAP tambahan, tentang yang free kick itu 2 kali. Yang pertama saya bilang itu merupakan suatu percakapan, namun yang kedua yang tadi saya bilang BAP tambahan itu, yang kedua kali yang bahas tentang free kick, saya bilang itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya dan saya mendengar. Saya kan yang ngomong itu, saya dengar tuh suaranya, saya nggak kenal suara saya sendiri yang mulia. Saya udah diputarkan videonya dan itu saya yang bilang, semuanya itu saya. Jadi pembicaraan ini nggak ada, pembicaraan merupakan, seperti begini. bukan merupakan suatu pembicaraan, itu hanya saya satu arah, saya sendiri yang ngomong. Saudara sendiri yang ngomong ini, saudara yang berbicara, saudara yang menjawab gitu. Ya. Tidak ada saudara Sen yang ngomong begitu, nggak ada. Tidak ada, dia hanya ngomong yang terakhir dan udah. Gitu. Ya. Ya sudah, saudara, karena ini berita acara saudara loh sebagai terdakwa ini, saudara mengatakan demikian. Ya. Udah. Itulah makanya suaranya saudara hapus semua. No? Karena suaranya dihapus, videonya tinggal videonya aja. Kan begitu. Hilang semua suaranya. Jadi apa maksud saudara menghapus suara itu? Saya panik yang di situ yang mulia, saya mau ditahan kan di situ. Iya, saudara panik. Terus maksud saudara apa menghapus suara itu? Suara video-video yang banyak Iya. itu. Saya mikirnya ya saya nggak mau ninggalin jejak gitu. Sehingga kalau saudara memberi keterangan apapun tidak ketahuan begitu. Iya. Orang ngarang itu kan susah saudara. Saudara pikir orang ngarang itu gampang. Ini kan yang seperti tadi ya, salah satu majelis ini anggota. Ini yang berkaitan dengan Sen. Ya, saya ulangi lagi ya. Ntar gua ngapain dan mau gua ikut pukulin juga enggak. Ini runtut loh keterangan saudara. Saya jawab, ntar lu videoin saja. Terus Sen bilang, ya sudah, mana HP lu? No. Nih HP gua nih. Ini kan. Terus sampai lokasi ke pintu, kan? Sen bilang, kenapa kita enggak masuk saja Den? Kita pukulin saja Den di dalam. Ini kan? Saudara jawab, enggak begitu konsepnya. Ini rumah orang. Tujuan gua cuma ingin ngobrol kok. Ini ada orang tuanya juga. Lu mau ganggu kediaman orang? Terus Saudara kirim voice note melalui WA. Agnes, ini Dendi, ini gua di bawah, hargailah waktu kami dari jauh sudah muter, tolonglah. Nah, ini sesuai dengan keterangan saksi si Renjiro. Terus belakangan Renjiro ngomong, lu kalau mau bikin keributan jangan di sini, ini rumah gua. Saya jawab, iya. Ini keterangan saudara runtut loh. Ini saudara ngarang begitu? Yang ngarang itu cuman yang beberapa yang tadi saya bantah aja yang mulia. Yang ini tadi kalau Sen ngomong Saya ngapain aja. saya mau gua ikut pukulin juga enggak, lalu sebentar lu videoin saja. Itu yang benar aslinya. Dan gua ngapain? Nih lu videoin aja nih HP gua nih, lu videoin. Karena ini sinkron dengan keterangan Sen sendiri. Ketika dia itu ngirim video apa itu? Voice note. WhatsApp ya. Voice note ke si apa? Itu yang mengatakan bahwa Disuruh aja. itu suruh
motoin doang. Motoin doang. Kalau yang itu saya nggak. Video itu doang. Iya, ya di video yang si Sen ngirim sama Rafael. kawannya sama Rafael. Rafael. Sama Percakapan ini ya. terdakwa Shane dengan Rafael itu saya tidak mengetahui di Iya, mobil. benar, saudara tahu, tapi ini bersesuaian dengan keterangan saudara video gitu loh. Jadi apa alasan saudara? Oh, Itu memberi keterangan kalimatnya ini. bener yang mulia, tapi bagian mau gue ikut pukulin juganya itu sebenarnya nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ini keterangan saudara ini Saya kan tadi bilang. ini tidak benar. Ini nggak benar yang. Tidak benar. Apa alasan saudara memberi keterangan seperti ini yang pada penyidik waktu itu? Soalnya saya waktu itu mikirnya, udahlah bilang aja lah Shane manas-manasin saya. Saya bilangnya kayak gitu. Saya itu padahal sebenarnya dia diam doang gitu. Biar apa? Biar kesannya nih Shane ini manas-manasin saya. Kesannya Sen manas-manasin. Ini kan enggak. Sen tidak manas-manasi saudara. Kalaulah saudara mengatakan bahwa Sen itu manas-manasi saudara, bahasanya enggak begitu kok. Mau gua ikut pukulin juga enggak? Kalau manas-manasi kan enggak begitu. Kalau manas-manasi ya seperti tadi di dalam mobil itu. Ya kalau gua ya gua pukulin. Itu intinya seperti itu. Ini kan enggak manas-manasi. Loh? Kalau pas saat itu sih saya mikirnya ya gitu aja biar kesannya nih Shane nih ada jadi dia nih ada nanya nih gua mau ikut pukulin juga nggak gitu loh. Biar seakan-akan kayak gitu yang mulia pada saat itu. Ya intinya biar dia nih berat lah gitu pas waktu itu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu aslinya. Tapi kita lihat kok sama-sama bagaimana videonya itu. Video Yang ada suaranya. Yang video yang dari CCTV itu. Dari CCTV itu bagaimana maupun dari video saudara itu. Bagi aktifnya. Itu sudah sangat jelas suara saya yang mulia di situ. Di video yang saudara kirim itu kan tidak ada suaranya itu. Ada yang mulia. Justru yang saya kirim itu yang ada suaranya. Apa suaranya? Yang itu yang free kick. Nih bos, free kick gini bos. Yang saya bilang itu bisa diselebrasi. Itu yang ada suaranya di situ. Penuntut umum ya ada pertanyaan ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Oke, saudara saksi Mario ya. Ya. Waktu sebelum ngajakin si Shane, itu saudara ngajak siapa aja dulu awalnya? Ngajak Darren sama ngajak L. Darren sama L. Itu yang disampaikan apa? Yang disampaikan ke Darren dulu. Ya. Der, lu hari ini kemana? Nggak kemana-mana sih ingat saya ya. Terus saya minta temenin gue dong, gue mau ketemu kelas 1 lu nih. Terus dia bilang, oh nggak bisa, gue lagi banyak masalah sama alumni gitu kan. Gue lagi jagain oma gue juga waktu itu. Dia bilang kayak gitu. Diceritakan nggak Terus, kenapa oh mau ya nemuin? udah. Nggak diceritain. Dia nggak nanya juga soalnya. Nggak cerita. Terus si L? Kalau si L sama juga awalnya, L lu hari ini kemana gitu kan, cabut nggak gitu. Saya bilang gue lagi les dan oh ya udah deh, langsung nggak jadi gara-gara saya bilang gue cabut nggak, terus dia bilang lagi les, berarti ya udah nggak bisa, ya udah. Saya kayak bilang, saya tutup telepon, oh ya udah deh nggak jadi. Nah, terus berikutnya Shane. Habis itu Shane. Nah, kenapa waktu ngajakin Shane itu bilang kayaknya gue mau pukulin orang? Soalnya waktu itu biar ini aja sih, biar apa, tengil-tengilan aja gitu loh kalau di telepon. Nah, kan saya bilangnya juga mau gue pukulin, yang kebiasaan saya itu loh, tengil-tengilan bercandaan kayak gitu, saya bilang sama Shane kayak gitu. Nah, itu bercandaan. Iya. Oke. Selanjutnya akhirnya Shane oke kan?
Si Shane dia nggak bilang oke, cuman dia nanya emang apa sih masalahnya. Saya bilang udah lu ketemuan sama gue aja, ntar gue ceritain. Makanya pas di telepon itu belum sempat ngebahas cerita-cerita. Ya akhirnya saudara jemput ya kan? Ya. Jemput. Waktu di mobil, ya kan? Saudara ceritakan ke Sen. Saya ceritakan. Ceritakan. Itu belum ada Agnes ya? Belum ada Agnes. Saya ceritanya cuman itu loh Shane, si Wareng dia ngelecehin cewek gua. Nah tapi saya nggak ceritain ngelecehinnya tuh kayak gimana tuh, saya nggak ceritain. Ya artinya waktu itu diceritain bahwa Wareng ini Ngelecehin si Agnes gitu ya. Oke. Makanya pas ketemu Agnes tuh saya suruh Agnes cerita. Karena saya belum cerita spesifik, pelecehan spesifiknya itu ke Shane pas berdua. Baru waktu ada Agnes lah yang cerita kan Biar keluar dari mulut Agnesnya langsung gitu. cerita bahwa dia dilecehin seperti apa, Shane yang nanya. Ya. Gitu kan, dikembangin sama Shane. Emang gimana sih ceritanya? Nah, gitu ya, seperti itu. Habis itu baru saya bilang, ya dia ngelecehin. Tanggapan Shane apa? Tanggapan Shane ya, dia kan saya tanya lagi ya, lu kalau jadi gue lu gimana gitu, lu marah nggak? Gitu. Siapa yang nanya? Saya nanya kayak gitu, makanya dia ada tanggapannya. Ya. Shane jawabannya apa? Shane jawabannya, ya gue kalau jadi lu ya marah lah, ya gue pukulin, tapi balik lagi. Itu emang ceweknya yang mau apa gimana gitu. Kalau emang ceweknya sama-sama mau ya ngapain buat sampai berantem gitu. Terus habis itu dia bilang, lu udah coba obrolin belum gitu. Oke. Saya bilang, makanya ini gue mau nyamperin, gue pengen nanyain cerita aslinya kayak gimana. Oke, dalam perjalanan itu Shane sempat artinya ngasih nasihat ke kamu atau enggak? Maksudnya ya dia sih bilang baik-baik aja gitu. Dia bilang kayak ya kalau emang sama-sama mau ya ngapain buat sampai berantem gitu. Terus dia bilang, lu udah coba obrolin dulu belum sama orangnya? Saya langsung bilang, ya ini makanya mau gue obrolin, mau gue tanyain ceritanya tuh asli gimana. Terus dia bilang, lu udah emang orangnya mau disamperin sama lo gitu. Oke, sampai akhirnya disuruh push up ya kan, disuruh apa tadi posisi tobat. Iya. Mulai dari ngobrol di trotoar, ya kan, ngobrol di trotoar. Itu Shane rekam. Shane udah ngerekam Rekam. dari pas mau duduk tuh saya udah ngodein rekam. Nah, itu rekamannya satu kali rekam sampai penendangan sampai terakhir, atau itu putus-putus? Saya taunya putus-putus pas abis kejadian. Saat HP-nya balik ke tangan saya tuh saya lihat galerinya tuh. Saya ngirim ke teman-teman saya tuh saya lihat, wah putus-putus nih banyak banget nih. Saya malas nontonin satu-satu. Itu setiap video yang putus-putus itu ya, itu ngasih kodenya sekali ngasih kode untuk rekam, atau setiap kali mau rekam kasih kode? Sekali aja dari awal saya udah bilang nih rekam. Nah terus kalau putus-putus ya itu dia yang tahu gitu. Jadi suruhnya rekam dari saya nggak tahu kenapa bisa putus-putus kayak gitu rekamannya. Jadi suruh rekamnya sekali tuh ya, rekam gitu ya, tapi nggak ngasih kodenya gimana? Ngasih kodenya kan saya di sini nih. Itu mulai kapan ngasih kodenya? Gini. Ya waktunya, maksudnya ngasih kodenya itu waktu sudah ngobrol, duduk di... Pas baru mau ngobrol kan itu bareng kan, baru lagi jalan, baru mau duduk banget tuh saya bilang rekam. Jadi ngasih kodenya sekali aja tuh ya? Iya. Bukan pada saat mulai baru mau nendang kasih kode gitu enggak ya? Iya.
nggak begitu? Tambahkan berapa banyak sekali? Hah? Polda. Polda ini Polda. Oke, ini ada pesan saudara Tanggal? ke Sen ini. Bukan, Sen yang pesan kirim chat ke WA saudara ya. Ini setelah kejadian 2144. Ada chatnya, oh ini bener gak dilecehin, jangan nanti salah, korban malah bilang kagak, gue saksi, biar gue coba bicara. Ini saudara baca gak chatnya? Saya udah lupa, mungkin kalau boleh saya diperlihatkan apa. Oke. Saya lihat aja. Oke, berikutnya yang tanggal 21 Februari jam 15.42, itu sehari setelah kejadian ya. Saudara suruh Sen ubah BAP lu rubah, gua mau bilang si David nyoba mukul gua sebelum gua push up. Nah ini benar nih ya. Nah itu sebelumnya saudara tahu keterangannya Sen seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma bilang udah, intinya bilang aja pukul-pukulan gitu. Enggak, maksudnya nih kan suruh ubah nih, berarti kan saudara tahu keterangannya Sen sebelumnya. Oh, saya takutnya dia bilang tuh saya nendang-nendangin gitu. Saya takutnya dia bilang sesungguhnya. Makanya saya bilang ubah. Saya nggak tahu tuh dia udah di BAP apa belum. Cuman yang penting saya bilang ubah aja gitu. Tapi Sen ngerubah keterangan nggak? Tahu nggak? Keterangannya diubah nggak sama Sen? Atau di? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu. Seingat saya dia nggak laporan sama saya sih. Udah ini apa enggak. Oke, dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Mario, kamu setelah selesai melakukan tindakan itu, kamu ngeliat nggak sih hasil video yang diambil oleh Shen? Enggak. Yang kamu kirim ke siapa? Ke L, ke Darren? Itu langsung di-send, terus habis itu nggak ditonton dulu, soalnya waktu itu lagi di kantor polisi kan, jadi nggak main HP gitu pas di situ. Nggak kepikiran buat ngelihat itu. Tapi kamu sudah pernah sempat melihat lagi belum video ini? Ngelihatnya lagi kan abis dikirim, udah tuh terakhir kalau nggak salah sama Benny ya, abis dikirim itu langsung dihapus semuanya. Tapi kan masih ada yang dari L nih, nggak ada lagi yang kamu lihat. Bagaimana cara Shen mengambil angle untuk itu nggak merhatiin sama sekali. Pada saat tindakan itu kamu yang mengarahkan atau memang Shen yang berinisiatif sendiri untuk mengambil dari sebelah sini aja, dari sebelah sini, dari sebelah kalau sini? angle itu sih cara dia videoin atau cara dia apa, saya tuh cuman sempat bilang sama dia, ini lu videoin yang bener nih gitu. Nah, tapi kenapa bisa kayak gitu, kenapa angle-nya seperti itu saya nggak tahu apa-apa, karena kan saya fokusnya sama David pas saat itu. Pada saat itu kamu sempat nggak melihat bagaimana cara Shen mengambil gambarnya? Dia membuka matanya kah, menutup matanya kah, atau tetap fokus apa yang kamu lakukan, apa bagaimana? Sekalinya saya lihat ke Shane tuh dia tangannya ya begini tadi itu, ngerekamnya ya lurus gitu ke bawah tangannya. Ada nggak kamu lihat dia memberikan handphonenya ke Agnes untuk menyuruh Agnes berganti mengambil videonya? Melihat pas saat di TKP? Ya, Enggak. Tapi tahu kalau akhirnya yang mengambil gambar terakhir adalah Agnes? Taunya ya setelah udah sekarang ini, kan kemarin saya lihat videonya lagi tuh, ya itu kayak dioper gitu kan, ya berarti ya benar dia ngasih ke Agnes gitu. Gimana cara Shen memegang kameranya? Gini, ini HP megangnya kayak gini. Ke bawah? Ke bawah gitu. Karena hasilnya tidak terbalik ya? Karena kalau di iPhone itu kalau misalnya direkam mau kebalik nggak kebalik, hasilnya tetap menyesuaikan dengan gravitasi itulah pokoknya. Mau kebalik juga. Canggih
hasilnya ya itu. Dilanjutkan yang mulia. Melanjutkan yang mulia. Karena di dalam video yang kemarin sudah diputarkan, terdakwa Shane itu kan tadi mengatakan bahwa dia terkejut atau kaget pada saat si Mario ini mulai tindakan menendang ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini atau kemarin yang sudah ditampilkan videonya itu smooth, halus sekali gitu dari angle sampai seperti memang videonya tuh rata gitu, izin yang mulia. Sudah diputar. Hubungannya dengan ini. Tadi kan sempat disebutkan bahwa pada saat saudara mulai menendang pada saat si korban ini sikapnya plank, saudara kan nendang kepala pertama kali kan. Keterangannya Shane mengatakan dia terkejut. Tadi begitu. Tapi sedangkan kita lihat dari video yang sudah pernah ditayangkan, itu gambarnya hasilnya tidak ada semacam kalau orang terkejut itu kan. Saudara tanya aja, tanya ini kan saksi untuk ini. Iya, itu tadi terkejutnya saudara tuh tahu atau enggak atau gimana atau langsung ada spontan dari Shane bilang stop atau apa gitu? Kalau pas saat di TKP kan saya lagi emosi sama David itu, saya lagi menganiaya di situ ya. Saya nggak perhatiin Shane, saya nggak tahu dia ngapain, saya nggak tahu kenapa videonya bisa kayak gitu, bisa sehalus itu. Saya nggak bisa jawab. Sudah cukup? Satu lagi yang mulia. Saksi Mario ya, pernah menyampaikan ke Shane untuk ngirim pesan ngajakin siapa? Benny untuk ikut nemuin orang yang resek. Soalnya pas di mobil, kalau nggak salah pas di tol ya, itu saya sebenarnya nggak terlalu merhatiin. Cuman kan saat itu saya lagi telepon sama bibinya Agnes kan pas itu kan. Si Shane bilang sama saya, Benny mau ikut nih gimana? Saya bilang aja, ya kalau mau ikut aja. Strip Dandy, chat aja kayak gitu. Saya bilang ke Shane kayak gitu. Saudara sebelumnya pernah ngirim voice note ke Shane yang bilang mau gebukin orang. Voice note nggak pernah. Nggak pernah. Ini fokuskan pada Ya, karena Shane sebagai terdakwa ya. ya Shane tahu nggak saudara kalau Shane ngirim pesan ke Benny yang menyampaikan bahwa dia meneruskan voice note saudara. Dia bilang katanya dia mau gebukin orang, nggak tahu orangnya siapa, katanya tinggal di kontrakan situ. Tahu nggak saudara? Pada saat itu saya nggak tahu, soalnya saya lagi teleponan sama bibinya Agnes. Nggak, kan. saudara pernah ngirim pesan itu nggak ke Shane? Nggak pernah. Saya lanjutkan, takutnya apa? Dia mau gebukin orang, malah dia yang digebukin. Gua cuman disuruh videoin doang, nggak apa-apalah. Ini tahu nggak yang dikirim pesan ini oleh Shane ke Benny? Saya nggak tahu. Dia cuma bilang sama saya yang soal yang saya tahu tentang Benny ya di saat itu ya, dia cuma bilang Benny mau ikut gitu. Terus saya bilang ya kalau mau nyusul aja, strip Dandy. Saya bilang kayak gitu. Oke, setelah kejadian penendangan ya, saudara kan masih di TKP tuh, Iya. di TKP. Sikap Shane seperti apa waktu itu?
Saya nggak memperhatikan, saya nggak memperhatikan, saya ngobrol sama David pas saat itu. Kenapa? Saya nggak memperhatikan sikapnya Shane. Oh, setelah kejadian. Setelah saudara nendang tuh, setelah nendang kemudian siapa David dibawa pergi, kemudian saudara disuruh diam di situ dulu ya kan, sama Shane dan Agnes kan. Iya. Nah itu sikap Shane itu seperti apa? Saya nggak perhatikan karena sekalinya saya ngobrol itu saya sama Agnes atau nggak tadi yang saya di telepon ayah saya itu. Jadi untuk Shane ini saya nggak terlalu merhatiin sebenarnya. Izin menunjukkan foto yang mulia. Iya. Foto apa? Foto sikap Shane dan Mario pasca kejadian ini diambil dari barang bukti HP Agnes yang mulia. HP Agnes. Siap. Ya kan dia tidak memperhatikan. Dia tidak memperhatikan kan? Ya, untuk menunjukkan sikap dia dan Shane yang mulia. Iyalah ini sikapnya Shane kan? Sikapnya Shane. Iya. Tapi dia tidak tahu itu. Oh, bentar, sini maksudnya apa? Oh. Ini kan pada saat sebelum kejadian atau setelah kejadian? Setelah kejadian. Ini ada saudara ini ngobrol sama Shane. Ini fotonya. Ini loh. Di TKP. Udah cukup? Ya, pertanyaan saya, Iya. ingat nggak apa yang dibicarakan di sini dengan sikap Lupa. tertawa-tawa seperti ini? Lupa. Saya udah lupa. Cukup? Cukup ya? Silakan tim penasihat hukum dari terdakwa Shane. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Saudara Mario, saya hanya menanyakan beberapa hal yang mungkin sudah ditanyakan atau belum, tapi perlu konfirmasi. Pada saat curhatan di mobil, yang tadi ada pembicaraan, ada narasi yang kalau cewekmu digituin, lu marah nggak? Terus saya jawab itu spontan, ya marahlah. Pertanyaan saya, apakah ada yang lain percakapan setelah narasi ini, apakah ada percakapan lain? Tentang David. Ya, enggak, pokoknya tentang yang dalam perjalanan yang di rumah, yang dalam mobil itu. Ada percakapan lain enggak? Atau saya simpulkan, atau saya ganti pertanyaannya. Apakah dengan jawaban dari si Shane ini, bahwa dia, ya saya marah lah kalau saya digituin. Mario terprovokasi enggak? Saya? Iya. Enggak. Terima kasih. Terus berikutnya, apakah dalam kembali lagi ini yang di mobil, apakah ada pembicaraan antara Mario dengan Shane atau Shane dengan Mario, itu ada suatu niatan pembicaraan ya untuk kepada Shane ini, bahwa Mario sudah mengatakan nanti begini, ada niatan untuk melakukan melakukan rencana penganiayaan gitu. Ada nggak dalam pembicaraan itu? Nggak ada sama sekali. Karena di mobil itu sebenarnya suasananya itu nggak ada serius-seriusnya sama sekali. Itu tuh ketawa-ketawa terus di mobil. Ya. Udah dia cerita tentang, mohon maaf, pas saat di Alfamart tuh ibunya meninggal. Habis itu saat menunggu lampu merah dia cerita
tentang pendaftaran Akmil, habis itu dia juga pas keluar tol dia cerita tentang saudaranya yang suka pakai strobo sirina itu, terus cerita tentang ini cewek gue ribet banget nih, dia bilang pacarnya ini berantem terus. Jadi sebenarnya nggak ada main topik tentang David sebenarnya di mobil itu. Yang terakhir dari saya, Yap. apakah ada perencanaan untuk, tadi ada niat ya, pertama tadi saudara tadi saksi mengatakan tidak terprovokasi. Dan tadi juga tidak ada niat, ada apa. Ada nggak memang perencanaan dalam pembicaraan itu tadi mau melakukan kepada si Sen supaya melakukan membantu sarana atau apa, ada pembicaraan itu nggak dengan Sen? Nggak pernah ada. Nggak ada, pernah. Dari saya cukup yang mulia, mungkin tambahin teman saya. Izin yang mulia menambahkan. Saudara Mario ya, ini kan saudara diperiksa sebagai saksi. Ya. Tadi saksi, ya saudara menyatakan di persidangan inilah yang sebenar-benarnya, betul ya? Oke, saya mau, kan saudara di sini ada beberapa kali BAP ya. Jadi oleh yang mulia juga sudah ditanyakan, tapi saudara menyatakan di sinilah yang benar. Di sini. Nah, termasuk tadi, tapi nanti saya belakangan. Kita step by step aja dulu. Ini kita bicara step pertama pada saat saudara pertama kali menghubungi saudara Shen ya. Nah, tadi memang sudah ditanya oleh abang kami, namun saya mau memastikan lagi, sewaktu saudara bertanya atau menelpon Shen, ya kan? Ini kan di BAP saudara kayaknya Shen, kayaknya gue mau mukul orang deh, tapi gue belum tahu mau ngajak ngobrol juga. Nah di situ sebenarnya saudara tidak benar-benar punya niat memukul atau memang hanya itu kebiasaan kalian bicara seperti itu atau gimana? Emang kebiasaannya kayak gitu, kayak kalau ngomong tuh suka apa ya, kayak ditekan-tekan gitu loh, kayak jeng, mau gue pukulin gitu, emang suka kayak gitu. Itu buat gimana ya, tengil-tengilan aja gimana sih? Tengil-tengilan. Jadi maksud tapi bukan berarti mau kayak gitu beneran gitu loh. Jadi maksud saksi adalah pada saat saksi menyatakan gue mau mukulin orang nih, tapi sebenarnya itu bukan niat sebenarnya ya, hanya kiasan atau kebiasaan Anda berbicara dengan teman-teman begitu? Lebih tepatnya kebiasaan sih. Kebiasaan. Itu sebabnya saudara juga mengatakan, tapi gue belum tahu mau ngajak ngobrol juga. Karena memang saudara memang niatnya tadi mau klarifikasi dengan anak korban ya? Enggak, kalau yang itu belum ada ini. Itu kan enggak, saya bilangnya kan saya ngada-ngada yang itu. Saya yang sesungguhnya dalam telepon itu saya bilang, Sen lu hari ini kemana, temenin gue dong, gue mau ketemu mantan cewek gue. Jadi gue kayaknya mau mukul orang dia itu nggak ada. Oke, tadi saya catat sih, berarti maksud saudara awalnya nelpon Sen itu sebenarnya hanya ngajak nongkrong ya? Sebenarnya ada niat tuh ngajak berteman biar ada teman. Niatnya atau apa yang disampaikan, kalau yang apa yang disampaikan ya itu yang disampaikan. Tapi kalau niat sesungguhnya, ya karena tadi abis ketemu sama David ini, Agnes kan harus pulang, abis facial itu di hari itu, dia tuh bilang nggak boleh pulang malam gitu. Makanya saya mikir nih siapa nih yang bisa diajak nongkrong biar sekalian aja gitu. Jadi maksud saksi adalah memang ngomongnya gue mau mukulin, tapi niatnya adalah setelah ketemu David klarifikasi, habis itu antar Agnes, setelah itu habis nongkrong sama Shen. Oke. Baik. Jadi kan gini nih, ini kan sewaktu saya ingat banget tuh waktu itu ada konvers dari Polda ya kalau nggak salah ya. Ya di situ dikatakan bahwa Shen ini mengompori, memanas-manasi, memprovokasi dengan kata-kata tadi tuh, kalau gue jadi lu, gue pukulin kan gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah setelah Shen ngomong itu ada lagi ucapan lain dari Shen atau hanya itu aja? Nggak ada, itu aja yang pertama, dan itu juga saya nggak merasa terprovokasi ya, karena emang suasananya bukan yang serius-serius banget. Bukan gitu. Serius ya. Sama dia juga bilang kayak buat apa, tergantung kan ceweknya gimana, lu udah coba obrolin dulu belum? Dia bilang kayak gitu. Oke, jadi apapun perkataan Shen saat itu niatnya bukan sengaja mengompori saudara gitu. Kalau ya? niatnya dia saya nggak tahu, cuman hasilnya saya nggak pernah terprovokasi sama dia. Jadi bukan gara-gara itu saudara tiba-tiba waktu di kejadian TKP kita loncat ke TKP, artinya bukan karena itu saudara akhirnya ya udah nanti gue pukulin deh, nggak ada ya seperti itu ya? Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada urusannya sama dia juga sebenarnya. Nggak ada ininya ya? Iya. Jadi ini kan saudara kan, Shen ini kan juga didakwa merencanakan turut serta begitu ya. Jadi yang saya mau tanya benar ini kepada saudara, ada nggak rangkaian-rangkaian yang
saksi Mario dengan Shane atau juga dengan AG bersama-sama atau hanya berdua membicarakan nanti kita ngapain itu maksudnya merencanakan sesuatu ada nggak? Nggak ada sama sekali. Tidak ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi niatnya hanya ke tempat David itu hanya untuk mengklarifikasi. Iya, saya mau dengar cerita aslinya Dengar cerita dari aslinya. David gimana. Saat itu saudara, sepengetahuan saudara bahwa pacar saudara memang dilecehkan oleh, Tapi saya nggak yakin 100% kayak Nggak gitu. yakin 100%. Saya masih mau dengar cerita dari David. oh jadi maksud saudara punya kecurigaan tapi nggak yakin benar-benar dilecehkan atau tidak sehingga pengen ketemu David gitu ya, Iya. untuk mengklirkan gitu. Saya itu justru mikirnya di hari itu ya, saya bakal berantem sama Agnes. Oh gitu. Sebenarnya ya. Sebenarnya gitu. Saya takutnya malah David tuh jawabannya dari David ya, emang cewek lo aja yang mau sama cewek. Ternyata nggak kayak gitu, ternyata nggak seperti itu jawabannya David. Oh oke. Jadi sebenarnya di pikiran saudara itu pengen ketemu David itu untuk mengklirkan benar nggak si Agnes dilecehkan gitu ya. Iya. Oh, oke. Baru sekarang di persidangan saudara tahu bahwa itu memang Agnesnya yang mau gitu ya. Enggak, emang dilecehkan. Dilecehkan Kemarin memang. dia bilang di saksi juga emang dipaksa dia. Dipaksa ya. Emang Oke. Agnes bilang dia dipaksa. Jadi saudara sewaktu kejadian itu memang yang ada di pikiran saudara itu saudara taunya pacar saudara dilecehkan. Iya. Ya gitu Saya ya. mau memastikan itu benar apa enggak. Benar apa enggak? Ya oke. Atau jangan-jangan malah sebaliknya gitu. Saya mikirnya kayak gitu, makanya saya mau pastikan. Pastikan ya. Jadi kita tadi step by step tadi ya. Sewaktu berdua dengan Shane sebelum jemput AG, itu saudara tidak ada bicara selain yang tadi ya. Yang Nggak ada. selain gimana nih kalau itu gua jadi lu tuh nggak ada ya selain Nggak itu ya? ada. Nggak ada. Oke. Nah setelah ketemu Agnes bertiga, hal itu juga ya seperti tadi kan saudara sudah ceritakan mereka banyak kan bicara tentang hubungan pribadi Mario dan pacarnya dan memang ada pertanyaan saudara menyuruh AG untuk cerita kepada Shane ya. Yap. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di situ ada Shane ini ada misalnya ya misalnya ya udah ini kayaknya harus dihajar nih, ada nggak kata-kata gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Secara tersirat atau apa ada nggak yang Nggak saudara ada. rasakan? Tidak ada ya. Enggak. Jadi Shane ini hanya mendengarkan sepintas kah? Ya sepintas dia tuh juga ya pas di mobil itu kan berantem mulu yang pas setelah ada Agnes tuh saya taunya dia berantem terus sama pacarnya. Oh gitu. Iya main HP itu ya, kepusingan apa gimana makanya habis itu saya sempat bercandain dia sama Agnes. Saya nggak mau lihat orang lagi berantem nggak sama pacarnya. Oh. Kayak gitu. Oh, jadi pada saat perjalanan bertiga itu sebenarnya Shane ini lebih banyak lagi ribut dengan pacarnya gitu ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Yes. Nah, kemudian pada saat kan ini udah sampai nih, ya kan? Oh, sebelumnya nih, apakah Shane kan Shane bilang dia tadinya mau diajak ke Lebak Bulus. Apakah Shane tahu bahwa ternyata bukan Lebak Bulus tapi ke tempat lain? Atau Shane hanya tahu bahwa tadinya kalian mau hanya ke Lebak Bulus gitu? Taunya tuh ke Lebak Bulus sampai pada akhirnya si AG nunjukin saya Sherlock yang dari David yang Oh, ada dari di David tadi. daerah Ciledug itu. Jadi di awalnya Shane hanya tahu itu mau ke Lebak Bulus ya? Iya taunya ke Lebak Bulus. Mau ke Lebak Bulus. Baik. Oke, ini berarti kan udah sampai nih, ya kan? Iya. Udah sampai. Apakah saat begitu turun dari mobil, Shane ada menunjukkan gelagat-gelagat yang ya tahulah misalnya, yuk cepat yuk kita ini, misalnya atau ya istilahnya tadi kita kembali memanas-manasi saudara, mengompori saudara supaya segera si jumpain David supaya ngapain gitu ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Shane tadi kan saudara cerita hanya diam-diam saja ya? Diam aja. Diam aja ya. Sewaktu David sudah turun tadi, sewaktu kita kan ini melihat peran Shane seperti apa ya. Iya. Nah, sewaktu kan David di atas sama Renjiro, ya. Nah, apakah Shane ada ikut mendorong saudara supaya atau memanggil si David supaya turun? Enggak. Nggak ada ya. Itu yang lakukan supaya David turun tuh hanya saudara dan AG. Saya dan AG. Saudara dan AG. Iya. Nah oke, akhirnya turun kan saudara David, AG, anak AG, korban turun beserta AG, Renjiro. Di situ ngobrolnya masih biasa-biasa. Di situ tuh baru pengen pas David keluar tuh pengen ngobrol di situ. Pengen ngobrol. Terus tiba-tiba nggak lama Renjiro tuh keluar nyuruh ngobrol di luar gitu. Oke. Kayak kalau mau ribut nggak usah di sini. Ya, makanya saya keluar terus saya bilang, lagi siapa juga sih yang mau ribut-ribut? Saya bilang kayak gitu. Oke. Nah yang mau saya tanya adalah pada saat mereka udah turun berdua itu, apakah Shane ada ikut campur untuk langsung mendekati David gitu ada? Nggak ada. Saya Nggak ada bilang gue mau berdua dulu.
Saya bilang kayak gitu. Saudara menyatakan Gue mau ngobrol berdua, ntar sanaan dulu. Oke. Nah, saudara ngobrol berdua, mereka menjauh gitu. Saya sama David sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Tadi yang tadi saudara ceritakan ya, saudara Yang ngemper. pisah gitu loh. Dia sama AG, terus saya sama David. Oh, jadi pisah gitu ya? Iya. Walaupun jaraknya nggak jauh gitu ya? Iya. Nah, sewaktu saudara berdua ngobrol itu, ada nggak Shane ikut campur dalam pembicaraan saudara berdua? Nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya saudara berdua aja yang bicara. Dia cuman ikut campur pas yang saya suruh push up kepel. Dia bilang, tiba-tiba dia bilang, kalau nggak kuat tangannya dibuka aja. Terus habis itu si Sen saya bentak-bentak. Udah lu diam. Oke, jadi pada saat saudara bicara berdua, saudara Shane tidak ada ikut campur pembicaraan itu ya. Hanya pada saat push up tadi dia malah menyuruh tangan jangan dikepal gitu ya. Iya. Malah saudara marahin si Shane supaya tetap dikepal gitu ya. Saya bilang enggak, lu diam. Nih gini, push up gini. Saya peragain. Oh, saudara mencontohkan push up yang benar ya. Oke, baik. Nah, ini kan tadi saudara nyatakan bahwa saudara yang meminta Shane untuk merekam. Iya. Betul ya? Pertanyaan saya, ini kembali nih kepada pertanyaan yang mulia tadi. Yang mulia kan baca BAP saudara yang menyatakan bahwa ntar gue ngapain, gue ikut mukul nggak kan gitu kan? Tapi saudara bilang bahwa itu adalah versi saudara untuk supaya Shane juga Itu rekayasa. rekayasa saudara. Sebenarnya nggak ada bagian gue mau ikut pukulin juga itu nggak ada. Jadi kata-kata yang gue mau ikut mukul itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Sebenarnya tidak ada. Hanya tugas gue ngapain saja gitu aja ya. Enggak, dia bilang gua ngapain. Hanya itu aja. Gua ngapain. Gitu. Nih HP gua lu videoin. Itu pas turun dari mobil. Turun dari mobil. Ya. Jadi setelah itu sampai kejadian tetap aja tidak ada kata-kata dari Shane bahwa gue ikut mukulin nggak ada ya. Nggak ada. Oke, baik. Nah kemudian ini kan saudara kan suruh Shane tadi ngerekam. Apakah saat itu Shane kelihatan dengan willingly atau artinya dengan sukacita ngerekam atau seperti tadi saudara tunjukkan dia kayaknya ogah-ogahan gitu ngerekamnya hanya apa tadi yang saudara tunjukkan begini doang gitu ya. Nah ini kenapa? Saudara tahu nggak ya? Oh kalau itu saya nggak tahu. Kenapa dia ngerekamnya lurus gitu tangannya saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi saudara kemudian membenarkan dia supaya jangan begitu. Ada benar gitu? Ada gitu? Ya saya sempat bilang, saya lupa pas kapan, cuman seingat saya sempat bilang ini rekam yang benar. Oh rekam yang benar gitu ya. Oke. Nah, saudara kan hadir di sini sewaktu ahli digital forensik dihadirkan ya. Di situ kan ahli tersebut menyatakan bahwa tenggang waktu antara saudara menendang dengan delay motion itu sekitar 16 detik. 16 detik ya? 16 detik ya. Nah, apa memang kejadiannya cepat begitu ya? Maksudnya gini, sebentar saya flashback dulu. Saudara kan suruh dia push up, sikap tobat, plank gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang sebelumnya saudara sudah mau merencanakan untuk menendang itu? Atau memang itu spontan saja karena saudara tadi mendapat jawaban yang tidak benar dari David? Apapun yang terjadi di TKP itu sebenarnya nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Oh saudara emosi ya? Nggak pernah terbayangkan di mobil akan terjadi seperti itu nggak pernah tergambarkan di pikiran saya bakal seperti itu. Saudara memang tidak merencanakan untuk melakukan itu ya? Iya. Baik, tadi kan saudara katakan emosi gitu ya. Nah, saya paham situasinya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan 16 detik tadi. Kan ahli forensik jelas menyatakan bahwa jeda waktu antara saudara melakukan tendangan dengan dipisahkan oleh saudara Shane itu 16 detik. 16 detik. Pertanyaan saya memang secepat itu. Memang benar ya, setelah kejadian saudara nendang, kira-kira ya mungkin saudara waktu itu tidak tahu itu berapa lama ya, tapi kan saya nggak tahu itu berapa lama ya. Saat itu. Tapi ahli digital forensik kan menyatakan itu 16 detik. Memang benar ahli digital forensik itu berdasarkan tayangan itu dia CCTV yang 16 detik. CCTV, betul yang mulia. Jadi kami hanya mengkonfirmasi aja kepada saksi yang mulia. Nah pertanyaan saya adalah kan jelas di CCTV itu kelihatan ada gerakan dari Shane ke tempat saudara itu benar, menghalangi saudara untuk melakukan lagi kan tadi saudara bilang emosi. Itu saya saat saya pas saat kejadian itu saya dengarnya yang terakhir yang Den udah itu pas dia udah dekat banget sama saya. Oke. Jadi memang saat itu memang saudara seperti gelap mata ya. Jadi kalau nggak diberhentikan oleh Shane mungkin. Jadi saya nggak di situ karena saya gelap mata saya nggak bisa kalau ditanyakan Shane lagi ngapain gitu. Tadi sudah ditanyakan
Kalau seandainya Sen itu tidak menghentikan atau melerai, dia masih terus. Udah. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya hanya mau klarifikasi saja karena tadi ada statement dari Yang Mulia menyatakan kalau percuma aja Sen memang melerai saudara karena udah terkapar kan. Jadi saya hanya mau menegaskan kepada saudara, kan saudara yang melakukan. Ya. Artinya kalau Sen tidak melerai tadi walaupun korban sudah terkapar di jalanan, mungkin hasilnya akan lain begitu ya. Bisa Ya jadi. tadi kan sudah dijelaskan saksi ini, dia akan Baik, Yang lakukan Mulia. terus. Ya, kita hanya supaya ini dicatat juga Yang Mulia karena kan tadi Sudah dicatat, di situ karena sudah pada saat dicatat. Sen diperiksa kan Yang Mulia menyatakan bahwa tindakan Sen itu sia-sia, bukan pahlawan kesiakan kan gitu. Jadi saya cuma memastikan Yang Mulia. Oke. Saudara saksi ya dari saya mungkin Ya. satu. Ini kan saudara sudah bersaksi ini Ya. di BAP lain. Ya. Saudara mencabut keterangan saudara di BAP yang berlaku yang hari ini di persidangan. Saya yang menurut saya benar ya saat ini. Ada Yang benar saat ini ya. Oke, mungkin dilanjutkan Ini yang kebenaran rekan kami yang Mulia. sesungguhnya. Terima kasih saksi ya. Baik, terima kasih. Tadi saudara menerangkan bahwa ada saran Sen ya, saran Sen untuk tidak berantem, kemudian melakukan konfirmasi kepada David. Pertanyaannya, apakah konfirmasi tentang hubungan sel itu di pelecehan atau suka sama suka Anda lakukan nggak ke David? Anda pertanyakan nggak ke David? Saya pertanyakan, Jawaban David? dia nggak jawab apa pertanyaan saya, dia cuma bilang, gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu kalau dia udah jadi cewek lu. Kemudian kamu tidak mau mempertanyakan lagi, itu suka sama suka atau memang kamu paksa? Kamu tidak pertegas? Saya tanya, loh kok lu nggak tahu sih, gimana sih lu? Saya bilang, apa karena Agnes bilang masih sayang sama lu, jadi lu bisa lu paksa-paksa kayak gitu? Dia bilang, ya gue nggak tahu, Den, gue nggak tahu. Gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam kesaksiannya Amanda menjelaskan bahwa Sen pernah merusak motor saksi. Merusak sih sebenarnya, dia pinjam motor saya. Ya. Terus habis itu dia pas balikin tuh ada baretnya. Terus dia bilang itu ditabrak sama orang, terus saya ya udah gitu. Berapa tuh kira-kira harga untuk memperbaiki itu? Saya nggak pernah cari tahu sih. Nggak pernah tahu. Kan ada Mahal. dua tuh, ada dua. Motor apa? Vespa. Motor Vespa. Kemudian sampai dengan kejadian, apakah memang belum diperbaiki ya masih Sen? Saya udah bilang ya udah Sen nggak usah. Oh nggak usah. Saya bilang nggak usah. Jadi tidak ada lagi kewajiban dari Sen untuk memperbaiki. Nggak ada. Baik. Yang ketiga, tadi saudara menerangkan bahwa kejadian penganiayaan itu sifatnya spontanitas karena Anda emosional melihat atau mendengar jawaban dari David. Yang membuat Anda semakin emosional apakah karena dia tidak mau menuruti perintah saudara untuk push up atau memang ada hal lain membuat Anda semakin emosional melakukan penganiayaan itu? Karena dia diajak berantem nggak mau. Sumpamanya dia melakukan perlawanan, Anda semakin emosional atau tidak ketika itu? Perlawanan pas saya tendang dia melawan gitu. Ya. Saya nggak bisa jelasin sih pas itu. Baik. Kalau itu. Terakhir, saya mau tanya, tadi saudara menjelaskan bahwa diperiksa 7 sampai 8 kali di kepolisian. Ya. Kemudian saudara menyangkal apa isi dari BAP di kepolisian. Pertanyaannya, waktu di BAP Anda dalam tekanan atau tidak? Dalam apa? Dalam tekanan penyidik atau tidak? Enggak, dalam tekanan. Tidak. Tidak. Jawab yang tegas, ya atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak dalam tekanan. Jadi apa yang Anda terangkan di dalam BAP itu betul-betul rekayasa saudara? Yap. Baik, cukup majelis. Rekan saya yang tambah. Izin tambahan sedikit yang mulia.
saksi ya. Ini kan klien kami kan dituduh juga turut serta melakukan, turut serta merencanakan gitu ya. Tadi sih saya sudah tanya, saksi sudah jawab. Saya cuma mau penegasan aja. Apakah dalam perbuatan tadi itu, kejadian tadi, itu tadi, Sen ada ikut mukul nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Sen ada ikut menyediakan alat nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sen ada ikut mengamankan supaya saudara bebas memukul korban nggak? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Sen ada membantu saudara untuk istilahnya bagaimana caranya supaya akhirnya ketemu dengan korban, akhirnya saudara bisa mukul atau mengenai korban tadi, ada nggak perlakuan seperti itu tadi? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah ini tadi satu lagi yang saudara kan memang tadi yang mulia nanya tentang pembicaraan yang Den enak main bola kan gitu ya. Ini kan saudara memang di BAP. Yang tadi itu adalah BAP 14 Maret 2023 halaman 6. Yang awalnya saudara menyatakan Sen yang ngomong Den enak main bola kan gitu. Kemudian di BAP saudara 4 Mei 2023 saudara mengkoreksi tadi, betul-betul ya? Betul. Bahwa, Saya bilang kan ada 2 kali yang bahas enak main bola itu. Di BAP 2 kali bahas 2 itu. kali. Yang pertama saya bilang itu Sen, yang kedua saya bilang itu saya. Karena saya ditunjukin dan udah jelas itu suara saya. Oke, jadi memang itu sudah dikuatkan oleh kesaksian Benny di sini. Benny kan mendengarkan juga video itu, dia menyatakan bahwa Sen itu hanya ngomong Den dan udah Den. Ya. Kalau yang soal Benny itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Ya. Oke, kita hanya supaya ini dicatat yang mulia di keterangan saudara saksi ini di 4 Mei 2023. Dia sudah membenarkan bahwa yang enak banget main bola ya, enak main bola, free kick, sini bos, free kick, gini bos. Itu adalah kata-kata dari saudara saksi ya. Iya. Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Sebentar yang mulia, sedikit saja. Saksi tadi menyatakan bahwa BAP di kepolisian tentang apa yang dilakukan, apa yang dituduhkan kepada Sen itu bohong, intinya hanya rekayasa saudara. Ya, saudara pernah nggak membujuk Sen untuk mengikuti apa yang saudara jelaskan di dalam BAP di kepolisian? Saya nggak pernah karena saya sama dia aja nggak pernah ketemu. Sudah. Baik. Tidak pernah. Udah ya? Cukup. Cukup ya? Baik. Cukup ya? Saudara mau tanya? Mau tanya lagi, sedikit lagi yang mulia. Apa pertanyaan saudara? Saudara saksi, ini beberapa pertanyaan lagi, ini kaitan dengan Sen. Saudara sudah pernahkah saudara ke rumahnya Sen? Belum pernah. Belum pernah. Setahu saudara, kehidupan orang tuanya Sen itu bagaimana? Setahu pengetahuan saudara? Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Keadaan sosial dan ekonominya Sen, saudara tahu? Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Dan saya pas saat saya berteman dengan si Sudah. Tidak tahu ya sudah. Ya. Baik. Ya, saya kira itu cukup. Cukup ya? Apalagi saudara? Satu prinsipil yang mulia. Terakhir ya? Ya siap mulia. Ini kebetulan tadi ini penting yang mulia. Tadi kan saudara menyatakan beberapa BAP keterangan saudara itu adalah rekayasa saudara ya. Iya. Padahal akibat dari rekayasa saudara, Sen menjadi tersangka, ya. Nah sekarang apakah saksi merasa ada feeling guilty nggak terhadap Sen karena keterangan saudara tadi sehingga akhirnya Sen terbawa menjadi tersangka? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya. Baik, cukup ya. Terima kasih yang mulia. Ya itu kan pendapat saudara. Ya. Kan? Mohon izin. Baik, sebentar, cukup. Satu ya? Satu siap. Saudara saksi, tadi saudara ditanya oleh penasihat hukum, BAP saudara itu rekayasa. Nah ini yang saya mau tanya, apakah semua keterangan saudara itu rekayasa? Enggak semuanya. Enggak semuanya ya. Ada kalimat yang saya pleset-plesetin dikit. Oke. Jelas yang mulia. Cukup. Baik ya. Saudara terdakwa, dari keterangan saksi ini yang tidak benar yang mana? Tidak ada yang mulia. Ya? Tidak ada. Tidak ada yang benar atau? Tidak ada yang tidak benar yang mulia. Tidak benar semua?
Tidak ada yang tidak benar yang mulia. Benar semua. Baik ya. Makasih ya, saudara bisa ke belakang ya. Saudara duduk di belakang. Saudara